Fahami dulu teman-teman sekalian, maksiat atau pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah racun kehidupan. Sekali lagi, racun kehidupan. Kalau Anda faham dia adalah racun, berarti dia akan merusak ya, tatanan hidup Anda. Tidak ada dosa teman-teman yang membawa pada ketentraman. Tidak ada dosa yang membawa pada kemakmuran. Tidak ada dosa yang tidak mempermalukan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya. Bukankah Anda biasa melihat koruptor, mungkin dia punya jabatan, dia punya nama, dia punya harta, dia bisa menyembunyikan dan merahasiakan strategi dia dalam mengatur korupsinya. Tapi bukankah Allah SWT punya cara? Hanya dengan satu kejadian atau sebuah berita atau seseorang memberikan kesaksian, terbongkar semuanya, akhirnya disita seluruhnya, dia dipermalukan, keluarganya, istri anaknya terbengkalai, dan akhirnya terlilit utang. Dan itu bukan satu dua orang. Kenapa kita teman-teman tidak mengambil pelajaran dari para pelaku-pelaku dosa seperti ini? Masih saja ada orang yang mau melakukan yang sama padahal akibatnya akan sama. Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah mendapatkan perubahan dalam peraturan Allah. Orang yang melakukan dosa maka akan dihukum. Orang yang mengikuti pelaku dosa itu dengan perbuatan yang sama akan dihukum yang sama. Tidak akan berbeda, tidak akan ada perubahan. Orang yang patuh kepada Allah diberikan kenikmatan. Para nabi-nabi, para orang-orang saleh dari sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal di Mekah. Mekah adalah sebuah desa yang kecil bagi penduduk dunia pada saat itu. Tapi dengan Islam, dengan iman mereka, mereka patuh kepada Allah. Mereka akhirnya istiqamah. Allah SWT menjadikan mereka raja-raja dunia. Siapa yang kenal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sebelum adanya Islam? Tapi dengan datangnya Islam, mereka akhirnya istiqomah dalam agama, hanya Allah jadikan mereka raja-raja dunia. Allah angkat kemuliaan mereka, Allah harumkan nama mereka. Nah, orang yang mengikuti jejak-jejak mereka akan sama akibatnya. Mereka akan bahagia, mereka akan tentram, dibukakan pintu rezekinya. Jadi fahami, kalau kemaksiatan kepada Allah racun kehidupan, dia untuk dikenali dan dijauhi, bukan dicoba dan dilakukan. Sekali lagi, maksiat kepada Allah SWT untuk dikenali dan dijauhi. Cukup kita tahu, oh mencuri itu begini, ya, minum khamr itu begini, oh ini dalilnya, ini pelarangannya, ini hukumannya. Oh ternyata orang kalau mencuri dipotong tangannya, orang kalau mabuk dicambuk sampai 40 dera. Orang kalau berzina sebelum nikah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah dirajam. Cukup kita tahu. Tidak perlu kita sengaja mau mencoba, mungkin saya lolos dari hukumannya. Tidak ada yang bisa lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lolos. Bahkan satu kebodohan kalau orang menganggap dia bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa baca itu dalam surah Al-Ankabut. Tidak ada dalam buku kita. Saya akan coba bacakan surah nomor 29 dalam Al-Quran. Di ayat-ayat pertamanya ya. Dari ayat 1 kurang lebih sampai ayat 7-nya lah. Saya akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Ini huruf-huruf di awal Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Mereka mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji. Jujur gak dalam imannya itu? Apakah mereka bisa bersabar dalam cobaan Allah SWT sebagaimana mereka bersyukur pada saat nikmat sedang ada? Ayat 3-nya, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Saya ulangi, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dengan keimanannya dan sungguhnya juga dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat 4, ini inti yang sedang ini saya sampaikan. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Renungi baik-baik terjemahannya. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemaksiatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Perhatikan ayat ini turun dari 1400 tahun yang lalu. Amat buruklah apa yang mereka fahami itu. Tetapkan itu. Gak ada dosa yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan hukum cepat atau lambat. Allah akan bongkar cepat atau lambat. Ayat 5-nya. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah,
dia mau masuk ke dalam surga di akhirat nanti, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Kalian akan mati, kalian akan dibangkitkan di mahsyar, kalian akan menuju ke surga kalau beriman. Kalian juga akan menuju ke neraka kalau kafir, ataupun melakukan kemaksiatan yang tidak terampuni dosanya seperti syirik, munafik. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 6-nya, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang berjihad, maksudnya di sini berusaha dengan kuat, maka sungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Kalau dia sholat, dia puasa, dia paksakan dirinya bersedekah, melakukan haji dan umrah segala macam untuk diri dia sendiri. Allah tidak butuh dengan amal kita. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Ayat 7-nya. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayi'ati wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman diikuti dengan patuh mengerjakan ketaatan setelah itu. Benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan kami berikan mereka balasan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat lagi masa lalu kita selama kita bertaubat. Ini pembukaan tentang makna secara imaniah, ya, secara spiritual masalah kemaksiatan. Bagaimana kita memahami ini teman-teman sekalian agar jangan selalu menganggap remeh dosa itu seakan-akan dia tidak berefek. Bahkan teman-teman sekalian, umumnya dosa yang dikerjakan efeknya jangka panjang. Mungkin Anda berzina setengah jam saja atau 1 jam saja di kamar hotel. Sudah cukup Allah menghukum Anda setahun, 2 tahun, 3 tahun, kegelisahan, ribut rumah tangga, susah punya anak, bangkrut usaha, segala macam hal. Efeknya hanya karena satu dosa besar tadi. Mungkin hanya dengan sekali ke dukun, melakukan sihir, cukup Anda hancurkan hidup Anda. Susah hidup, anak jadi durhaka, cerai sama suami, cerai sama istri, atau ribut sama mertua, dan segala macam ribut sama tetangga, rumah kebakaran tiba-tiba, banyak hal yang terjadi, yang banyak manusia tidak mengambil pelajaran. Allah tidak akan pernah menghukum hambanya yang patuh. Sebagaimana Anda kalau kerja di satu perusahaan, menjadi seorang pegawai yang berprestasi, Anda tidak akan dikeluarkan. Tidak ada sebabnya. Kita bicara perusahaan normal, kalau perusahaan itu bangkrut beda. Tapi kita bicara normal, tidak. Pegawai prestasi akan disukai, bahkan akan awet. Saya waktu datang ke beberapa negara Timur Tengah, sempat diundang ceramah, selain Saudi tentunya, karena Saudi biasa umroh dan haji. Saya pernah ke Emirat, pernah ke Qatar, pernah ke beberapa negara yang lain. Umumnya orang-orang kita di sana, subhanallah, saya tanya, Pak sudah berapa lama di sini? 15 tahun, 17 tahun. Di satu perusahaan yang sama. Saya sampai bilang, apa tidak ada akad kerjanya? Dia bilang tidak. Selama kita bekerja baik, selama kita belum memutuskan akad kerja, perusahaan berpikir dipertahankan. Untuk apa ganti pegawai baru? Dan itu subhanallah fitrah. Itu fitrah, alam. Begitu juga kalau ada pegawai, walaupun dia berprestasi dari sisi pekerjaannya, tapi ternyata dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di perusahaan, telat datang, tidak mengerjakan pekerjaan, manipulasi data dan segala macam hal, maka akan dikeluarkan. Dan seperti itu kurang lebih rasionalnya. Saya akan bacakan teman-teman sekalian, dan saya berharap apa yang kami sampaikan ini tolong direnungin teman-teman. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya tidak luangkan waktu duduk di sini, meninggalkan keluarga saya, pekerjaan. Teman-teman juga duduk menghadiri, ya mungkin luangan waktu meninggalkan pekerjaan, aktivitas. Untuk kita hanya testimoni dan seremoni saja. Kita di sini teman-teman untuk menambah iman kita. Apalagi bahasan kita tentang kiat-kiat hijrah. Bagaimana kita pindah dari alam kemaksiatan kepada alam ketaatan. Dan ini dua alam yang sangat berbeda. Kemaksiatan penuh dengan kegelapan, sumpek, sedih, cobaan-cobaan. Dan alam istiqamah adalah alam ketentraman. Subhanallah, orang istiqamah, ya, dengan imannya dan amal solehnya, biar orang miskin teman-teman, tinggal di pinggir kali, kita temukan orangnya tentram hidupnya, bahagia. Biar cobaannya berat, penyakit yang kronis segala macam, tetap juga dia tentram. Saya akan bacakan ditulis oleh penulis di sini, di halaman 62, jauhilah faktor-faktor penyebab kemaksiatan. Kata beliau, saudaraku, kaulah muda. Kenapa dikhususkan kaulah muda? Karena umumnya yang membuat dosa adalah anak-anak muda. Orang tua jarang, kalaupun ada itu berarti sudah melampaui batas, ya. Dan Nabi SAW menganggap itu adalah termasuk dosa-dosa besar yang berat sekali. Kalau orang, seperti kata Nabi SAW, termasuk orang yang Allah murkai adalah seorang syekhun zani,
orang tua yang berzina. Karena tidak ada faktor pemicunya untuk berzina di umur-umur tua gitu kan. Nah, tapi teman-teman sekalian diajak kaula muda. Karena memang kalau dia baik di masa mudanya berarti masa tuanya tentu akan jauh lebih baik. Mungkin Anda mengetahui dari pengalaman Anda dan kehidupan pribadi Anda bahwa kemaksiatan bukan datang secara tiba-tiba. Tapi ada sebabnya, ada penyebab, pembangkit dan pendahuluannya. Jika Anda saudaraku yang mulia bersungguh-sungguh membebaskan diri dari kemaksiatan dan menjauhinya, maka menutup segala pintu kemaksiatan adalah jalan pintas untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Pengertian itulah yang difahami oleh orang-orang yang disebut sebagai manusia paling alim pada zamannya. Tak kala ditanya oleh seseorang yang telah membunuh 99 jiwa dan genap 100 dengan membunuh seorang ahli ibadah yang salah dalam memberikan fatwa kepada dia. Orang alim itu berkata kepada pemuda tersebut, "Na'am, wa may yahulu bainaka wa bainat taubah, intaliq ila ardi kada wa kada, fa inna biha nasan ya'buduna Allah, fa'budillaha ma'ahum, wa la tarji ila ardika, fa innaha ardu su'in." Atau ardu say'in dikatakan sini. Lebih tepatnya sebenarnya ardu su'in ya. Baik, yang artinya jadi sebenarnya saya baca artinya hadis ini panjang ya, bagaimana ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Hadis yang masyhur dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Imam Bukhari riwayatkan nomor 3470, Imam Muslim nomor 2766. Jadi orang ini membunuh 99 jiwa lalu dia gelisah. Dia ingin taubat, ingin kembali kepada Allah SWT. Dia datangi seorang yang abid ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Dia tanya, dia mengatakan saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada taubat buat saya? Kata orang tersebut, tidak ada. Tidak mungkin. Kau sudah bunuh 99 orang. Maka dia pun karena putus asa, dia membunuh orang itu digenapkan 100. Lalu terus saja dia jalan sampai menemui seorang yang alim. Orang yang punya ilmu agama benar. Lalu dia mengatakan, saya sudah membunuh 100 jiwa. Apakah ada pintu tobat buat saya? Maka orang alim itu mengatakan, ya, ini hadisnya. Saya baca terjemahannya. Kamu masih bisa bertaubat. Memang siapa yang dapat menghalangimu untuk bertaubat? Pergilah ke negeri yang ini dan itu. Atau demikian dan demikian. Maksudnya ditunjuklah satu negeri oleh orang alim tersebut. Karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah. Di sana ada orang-orang saleh. Maka sembahlah Allah, patuhlah kepadanya. Sembah artinya patuh, tunduk. Ya. Mengerjakan, diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Sembahlah Allah bersama mereka. Dan janganlah kembali ke negerimu. Karena negerimu adalah negeri yang buruk. Kata beliau, orang alim ini benar-benar seorang yang berilmu dan pemberi fatwa yang sesungguhnya. Dia tidak hanya memberitahukan bahwa dia bisa bertaubat, tapi dia juga menunjukkan kepada jalan yang mengantarkan ke sana atau taubat. Orang alim ini mengetahui bahwa sekiranya orang tersebut tetap berada di negeri atau kampung halamannya, maka dia akan kembali melakukan kemaksiatan. Dia tidak mungkin terbebas dari kemaksiatan melainkan apabila dia meninggalkan negerinya dan menjauhi kemaksiatan tersebut. Kita ambil sebuah mutiara penting di sini, mutiara yang sangat mahal teman-teman sekalian. Kalau Anda mau taubat nasuha, Anda nggak boleh setengah-setengah. Bahasa saya sering juga tentang masalah hijrah. Kalau mau hijrah menjadi orang baik jangan setengah-setengah, 100%. Sekaligus menjadi orang baik. Jangan Anda mulai hijrah, performan bajunya sudah mulai lebih syar'i, penampilan lebih syar'i, sudah mulai menghadiri beberapa majelis ilmu, tapi ternyata ya, dianya masih membuka pintu-pintu pergaulan sama teman-teman yang ahli maksiat, masih tinggal di komunitas yang mayoritasnya adalah ahli maksiat yang dia bisa lihat setiap hari, jauh dari masjid, tempat ibadah misalnya. Maka ini sangat mengganggu dia. Ini berarti masih setengah-setengah. Yang paling tepat pada saat mau hijrah, memang hijrah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan hijrah juga komunitas kita. Yang betul-betul kita tinggalkan semuanya. Supaya semua itu bisa berubah. Kita terbawa dengan lingkungan yang baru, suasana yang baru. Saya pada saat ditanya tentang kiat istiqomah yang kami sampaikan adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu itu dan bentuk komunitas. Harus komunitas kita. Ingat sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang selalu terpengaruh oleh agama sahabatnya, lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka kalian harus jeli melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman kalian, lingkungan kalian tinggal.
Saya pernah diundang di salah satu komplek perumahan dulu, subhanallah, sangat mewah di Jakarta Pusat. Ya. Pengajian di rumah, ini mungkin ceritanya sekitar 10 tahun yang lalu. Pada saat azan, menjelang azan, saya mengatakan, saya mau sholat gitu. Terus tiba-tiba yang punya rumah mengatakan, kita sholat di sini Ustaz. Saya bilang, saya biasa sholat di masjid. Lalu jawabannya dia saya masih ingat. Dia mengatakan, di sini nggak ada masjid Ustaz. Masjidnya sangat jauh, harus keluar. Jauh dari sini. Jadi saya heran, komplek perumahan. Mungkin dalam komplek itu tidak kurang dari 100 rumah atau lebih. Mayoritasnya muslim, tidak ada masjid. Lalu kemudian mau sibuk mengadakan pengajian supaya bisa faham agama. Gak ada tempat ibadahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa? Sementara kita diikat agar 5 waktu sholat melapor tanda kutip kepada Allah. Absen, sholat itu absen. Hayya ala sholat, ayo mengerjakan sholat. Hayya ala falah, ayo menuju kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Kita lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibersihkan dosa, diangkat derajat dengan kita ke masjid. Setiap langkah diampuni dosa, setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah dicatat pahala. Kita sholat berjamaah dapat pahala yang berlipat ganda. Dapat doa malaikat setelah sholat, sebelum bicara, sebelum berdiri dari tempat sholat, didoakan. Ya Allah ampun dia, rahmati dia, terus sampai dia berdiri dari musholanya. Bagaimana bisa terjadi? Jadi harus diikutin dengan hijrahnya semuanya. Saya temukan beberapa ikhwan dan akhwat kita begitu. Yang hijrah itu sebenarnya adalah performannya. Bagaimana dia ubah pakaiannya lebih syar'i. Jilbabnya sudah syar'i, bahkan pakai cadar. Tapi dia nggak mengubah perbuatannya, dia nggak hijrah dari perbuatan buruknya. Tetap saja kedukun, tetap saja percaya dengan ramalan, tetap saja menggunakan mantra-mantra dan jimat, tetap saja di rumah bukan lagi menjadi seorang istri yang saleh, penyejuk hati bagi suaminya, tapi sosok orang yang memerintah suaminya, durhaka dengan suaminya, kufur asyirah, tidak lagi mengingat kebaikan-kebaikannya. Yang Nabi SAW mengatakan wanita ahli neraka adalah wanita atau paling banyak wanita masuk neraka karena mereka kufur asyir. Artinya memungkiri kebaikan suami. Sampai kalau suaminya berbuat satu kesalahan maka dia mengatakan saya tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Padahal sudah berbuat satu abad bersama 100 tahun sama dia. Tetap aja dia bisa melupakan dengan itu. Itu ahli neraka dan tidak boleh muslimah yang hijrah seperti ini. Dia harus meninggalkan sifat ini karena sifat ahli neraka. Dia harus setelah hijrah menjadi orang yang betul-betul hijrah perubahan. Sikapnya pun senyum, ramah, merayu suaminya, menghilangkan letihnya, meringankan bebannya. Harus begitu. Seorang ikhwah pun begitu. Padahal tadinya dia biasa mabuk-mabukan, dia biasa narkotika, dia biasa ke diskotik, dia biasa berzina di luar sana sama sembarangan perempuan. Setelah hijrah bukan cuma performannya, bukan hanya jenggot dan pakaian. Dia harus pulang ke rumah dalam kondisi betul-betul. Dia memberikan hak istrinya. Ya. Dia memberikan nafkah dari sumber halal. Dia bercanda dengan suami istrinya. Dia berikan hak biologisnya. Dia berikan pakaian makanan yang terbaik, lalu dia nikmati yang halal itu. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian bangkit syahwatnya, kalau seseorang dari kalian bangkit syahwatnya karena melihat wanita yang bukan mahramnya di luar rumah, kembalilah kepada istrinya. Karena istri memiliki apa yang dimiliki orang-orang tersebut. Artinya sama kemaluannya, tanda kutip di sini. Yang dia kalau lampiaskan selesai, syahwatnya akan reda. Begitu juga anak pada saat hijrah. Berapa banyak orang yang hijrah, ya, anak-anak performannya berubah, tapi sikap perempuan tidak berubah. Dia setelah tidak isbal pakaiannya sebagai laki-laki, sudah berjenggot, sudah mulai akhwatnya pakai cadar, malah tambah durhaka sama orang tuanya. Dia ingin orang tuanya hijrah tapi kasar. Sementara Allah mengatakan orang tuamu kafir atau beriman sama, wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah ucapkan kalimat walaupun orang tua kafir, apalagi orang tua beriman, muslim. Dia sudah nonton sinetron selama 30 tahun, Anda tiba-tiba hijrah dalam 1 minggu ikuti pengajian, tiba-tiba mau matikan TV, ribut sama orang tua, nganggap mereka ahli neraka. Ini dari mana ini? Harus hijrah juga sikapnya. Justru harus lebih santun, lebih baik, dan lihat skala prioritas yang perlu diperbaikin mana. Tuduh orang tuanya orang kafir, ya, kasar dengan mereka, tidak memberikan wajah dan segala macam hal. Begitu juga orang tua yang sudah hijrah kepada anaknya. Selama ini Anda selalu sibuk dengan kegiatan di luar sana. Anak-anak juga butuh waktu untuk diberikan perhatian. Untuk dididik oleh Anda. Selain guru-guru yang mengajarkan mereka. Ajarkan mereka adab-adab. Mereka adalah amal jariah luar biasa. Saya duduk sekarang mengajar sini teman-teman. Orang tua saya panen pahala saya. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya. Saya bisa jalan juga dengan panduan mungkin beliau. Begitu juga ayah saya dari nafkahnya.
Anak-anak adalah amal jariah terbesar. Kata Nabi SAW 7 hal yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang setelah dia mati di kuburannya. Salah satunya, ya, selain ilmu yang bermanfaat, selain sumur yang digali, sungai yang dialirkan, juga mushaf yang dibagikan, anak soleh yang mendoakan dia. Buat anak-anak kita, ingat kita. Buat teman-teman kita, pada saat keluar rumah, anak-anak merindukan kita. Pada saat kita datang, mereka sambut, ayah, gembira. Bukan sebaliknya, pada saat kita keluar rumah, mereka senyum, mereka gembira karena sosok, tanda kutip, macan dan orang kasar ini sudah keluar. Dan pada saat kita masuk ke dalam rumah, mereka semuanya diam ketakutan seperti orang yang tinggal di sebuah penjara. Harus hijrah semua. Anda sebagai pemilik perusahaan, hijrah. Bukan cuma performanya, bukan cuma penampilannya, tapi perbuatannya tidak berubah. Transaksi bank ribawi masih terjadi. Kemudian juga masih menunda-nunda haknya pegawai. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan berikanlah upah mereka sebelum keringatnya kering. Masih ditunda, masih segala macam hal. Gitu kan. Yang uniknya kadang-kadang masih mempekerjakan lawan-lawan jenis yang interaksi langsung sama dia. Misalnya sekretaris perempuan masuk berduaan ke dalam ruangannya dia. Ini jelas-jelas ikhtilat. Dan khalwat. Ikhtilat artinya bercampur laki-laki perempuan. Apalagi diikuti dengan khalwat berduaan saja. Yang kata Nabi SAW, kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan. Siapapun Anda. Sekuat apapun iman Anda. Kan harusnya bisa hijrah 100% gitu kan. Transaksi yang haram, nota-nota, apa saja manipulasi data harus ditinggalkan semuanya. Hal-hal yang haram tinggalkan semua. Kalau pekerjaan perusahaan Anda haram, berhentikan. Berhentikan. Saya ingat dulu pernah ada salah satu jemaah kami umrah. Beliau punya asuransi dan itu sudah 37 cabang atau 38 cabang gitu. Tapi memang konvensional, benar-benar ribawi. Benar-benar penuh dengan gharar. Selama umrah dia konsultasi sama saya, mungkin ada 5-6 kali, sampai 7 kali duduk sama saya. Alhamdulillah, setiap habis makan, siang atau malam, saya coba datang ke mejanya dan saya ingatkan lagi beliau. Ingat akhi, antum bertanya, itu berarti gerakan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar mau bertanya. Dan sangat beruntung antum pada saat antum terima nasihat itu. Kalau antum bertanya hanya untuk saja iseng, menunjukkan kepada saya pribadi, kalau saya peduli nih, ternyata perusahaan saya tanyakan kepada Ustadz. Itu hanya akan menambah hukuman Allah SWT. Kenapa? Karena Anda sekarang sudah tahu hukum. Tambah nggak boleh. Alhamdulillah, akhirnya dia nyatakan, dia berhentikan, dan dia lepaskan semuanya itu. Kemudian dia coba dengan usaha-usaha yang halal. Memang ada resiko. Tapi lebih baik daripada Anda dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Kita sudah bacakan tadi surah Al-Ankabut. Anda sebagai pegawai, sama. Setelah Anda hijrah, berubah performa Anda mulai muhasabah. Perusahaan yang saya kerja ini halal nggak sih? Enggak, Anda keluar, resign, cari yang lainnya. Berdoa kepada Allah SWT, Anda punya waktu-waktu mustajab. Antara azan dan iqamah, sepertiga malam, hujan turun. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada pencipta langit dan bumi. Allah itu ghani, maha kaya. Ya. Dan dia juga yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kalau memberikan kepada hambanya rezeki tanpa ada hitungan, tidak usah khawatir. Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal bersedekah. Jangan kau takut kepada zat yang tidak perlu dikhawatirkan kemiskinan dari sisinya. Tidak ada. Kaya raya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq ayat 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan usaha kepada Allah akan menjadi pencukup baginya. Dan kalau sudah Allah jadi pencukup, Anda butuh siapa lagi? Enggak butuh siapa-siapa. Semuanya. Kalau Anda sedang dapat nikmat yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang juga mempertahankan hanya Allah. Kalau Anda diberikan cobaan, penyakit, apa saja yang lain-lain selain penyakit, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan cobaan tersebut Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Nggak ada yang lain. Maka ini nggak boleh setengah-setengah. Anda sekarang sudah harus taubat nasuha. Menjadi pegawai yang on time kalau bekerja, tahu. Kalau akad Anda jam 7.00 di kantor, Anda tanda tanganin. Anda keluar jam 17.00, jam 5 sore, Anda wajib datang di waktu itu. Anda telat 1 menit saja, 7 lewat 1 menit, Anda wajib minta keridhaan pemilik perusahaan 1 menit itu. Karena akad Anda begitu. Dan Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus patuh dengan syaratnya. Nggak boleh. Kecuali Anda memang datang minta keridhaannya. Kita sayangkan kenapa perusahaan-perusahaan muslim, baik pemilik perusahaan ataupun bawahan, staff, itu tidak menggambarkan Islam.
Saya waktu S2 ngambil manajemen pendidikan, saya coba mempelajari buku-buku dari barat tentang masalah manajemen. Bagaimana mereka menekankan masalah trust, kepercayaan, bagaimana masalah pertanggungjawaban, bagaimana masalah amanah. Sebenarnya ini sudah dalam Islam tidak harus menjadi seorang pegawai atau pemilik perusahaan untuk menerapkan. Setiap hal dalam kehidupan kita, kita harus amanah, tanggung jawab, kita harus jujur. Dan kita tidak boleh lawannya, tidak boleh khianat, tidak boleh budusta, tidak boleh menipu dan seterusnya. Sebenarnya kita sudah dididik. Tapi sayangnya kenapa kita tidak terapkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Berhenti sekarang mengambil hak-hak yang bukan hak Anda. Anda kalau sudah digaji di perusahaan, jangan pernah lagi mengambil yang bukan hak Anda. Misalnya disuruh oleh perusahaan belanja barang di tempat tertentu. Maka dengan belanja sekian puluh juta, ratusan juta, bukan miliaran rupiah belanjaan perusahaan, dan itu pakai uang perusahaan, dapatlah bonus. Diskon misalnya, dapat payung lah, baju kaos lah, TV lah, handphone lah, apa saja fasilitasnya. Itu wajib Anda kembalikan kepada perusahaan. Wajib Anda amanah di situ. Tidak boleh Anda merasa itu hak Anda. Itu bukan uang Anda kan. Tidak boleh sama sekali. Bahkan ada yang lebih parah mungkin. Yang belum paham agama. Itu biasanya mereka malah sengaja menyuruh diskonnya dihilangkan. Supaya dia yang ambil. Dibuatkan nota yang kedua lagi. Ini banyak sekali. Tugas kantor, keluar kota. Betul-betul Anda bertugas di sana. Bukan Anda melaporkan tiket palsu. Kemudian Anda ambil uangnya. Sementara Anda cuma telepon-teleponan sama vendor yang Anda harus datangi. Misalnya di Surabaya, kalau Anda dari Jakarta atau di Semarang. Tidak boleh, amanah. Dan Anda dalam perjalanan tugas itu dapat pahala. Ini harus berubah semuanya. Jadi tidak boleh setengah-setengah dalam meninggalkan kemaksiatan pelanggaran tersebut. Sebagai tetangga, berhenti menyakiti tetangganya. Sebagai teman, menjadi teman yang terbaik buat temannya. Yang penuh dengan loyalitas, penuh dengan royal. Ya, mentraktir mereka, menasihatin mereka. Kalau mereka mau baik, alhamdulillah. Kita mencintai mereka karena Allah. Kalau mereka tidak mau berubah, kita tinggalkan juga karena Allah. Anda sudah ingat hadis atau masih ingat hadis Nabi SAW, 7 golongan yang Allah naungi. Hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi kalau teman-teman mau istiqamah, kita jadikan sahabat kita. Kita loyal dan royal sama mereka. Pada saat mereka tidak mau, kita nasihatin, tidak mau dengar, ya sudah kita tinggalkan karena Allah SWT. Jadi betul-betul harus hijrah. Termasuk juga adalah fasilitas. Seperti misalnya tempat tinggal. Ya. Jadi kalau Anda tinggal di komunitas yang jauh sekali dari kaum muslimin, Anda tinggal di komunitas yang jauh dari masjid, jauh dari orang-orang soleh, ini bahaya sekali. Berefek kepada Anda. Kita ini manusia, makhluk yang lemah. Jangan membuka pintu itu. Makanya nasihat dalam hadis Bukhari Muslim ini seorang yang alim tadi, dia sangat sempurna mengingatkan orang yang mau taubat ini. Dia tidak mengatakan, kau punya taubat, taubatlah, sebenarnya dibiarkan. Sehingga dibiarkan dia kembali ke negerinya lagi. Tapi orang ini mengatakan, dan saya sarankan kamu pindah. Ya, kamu pindah ke negeri ini dan itu karena di sana ada orang-orang saleh dan hiduplah bersama mereka. Dan lanjutan hadis ini teman-teman luar biasa. Orang ini jalan, di tengah jalan dia meninggal dunia. Maka Allah datangkan kata Nabi SAW 2 malaikat. Satu malaikat rahmah yang biasa mengambil ruhnya orang-orang beriman, yang satu malaikat adab yang mengambil ruhnya orang-orang kafir ataupun ahli maksiat. Maka mereka ini berselisih pendapat, siapa yang mengambil ruhnya? Allah pun mendatangkan penengah di antara mereka lalu mengatakan, coba ukur jarak. Kalau langkahnya lebih dekat kepada negeri yang dia mau tobat, mau hijrah, mau jadi orang baik sana, maka yang ambil adalah malaikat pengasih, ya, malaikat rahmat. Kalau lebih dekat dengan negeri dia yang dia berbuat maksiat, maka yang ambil adalah malaikat penyiksa, gitu kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi SAW, ya, mendekatkan negeri yang dia mau datang 1 jengkal dan menjauhkan negeri yang dia datang itu 1 jengkal sehingga diambil oleh malaikat rahmat. Bagaimana Allah SWT terima dia? Ya.